Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan tetap berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-16. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, orang yang mencari Engkau takkan dikecewakan. Engkau berkenan menemui mereka dalam diri manusia penuh belas kasih, yaitu Yesus Putra Rahmat. Ajarilah kami menurut semangatnya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, perumpamaan tentang benih yang ditaburkan oleh penabur di berbagai tempat lalu juga mempengaruhi kondisi situasi bagaimana ia tumbuh adalah sebagai lambang bagi kita yang juga mendapatkan benih sabda Tuhan. Kita ini seperti tempat di mana benih itu akan bertumbuh. Apakah kita merupakan tanah yang baik ataukah kita tanah yang dipenuhi dengan semak belukar sehingga lalu benih sabda Tuhan itu terhimpit dengan tumbuhnya semak-semak belukar itu, atau di tanah yang tipis tetap tumbuh benih sabda itu tetapi lalu segera layu karena tidak berakar. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membuka hati, menyadari diri di mana kita ini dan seperti tanah macam apakah kita ini, yang tanahnya tipis atau penuh dengan semak belukar atau tanah yang subur. Karena tujuannya adalah agar sabda Tuhan itu bertumbuh, mekar, lalu menjadi besar dan akhirnya menghasilkan buah. Semoga di dalam hidup ini kita boleh untuk terus-menerus memupuk diri kita, menjadikan kita tanah yang subur bagi tumbuhnya benih sabda Tuhan, yang akhirnya dari pertumbuhan sabda Tuhan itu yang tumbuh subur di dalam hidup kita akhirnya menghasilkan buah-buah berlimpah. Juga bisa dipahami kalau hidup kita ini menghasilkan buah-buah berlimpah, bermakna, berguna bagi orang lain, itu tandanya bahwa kita boleh memelihara sabda Tuhan, lalu sabda Tuhan itu bisa bertumbuh subur di dalam hidup kita. Semoga kita semua terpanggil untuk terus-menerus memupuk diri kita, menjadikan kita seperti tanah yang subur untuk tumbuhnya benih sabda Tuhan, dan akhirnya boleh memberikan berkah, buah berlimpah, kebaikan, keselamatan, kehidupan bagi siapapun juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di kita perjuangan kita untuk memupuk diri, membuka hati, menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya benih sabda Tuhan, hingga akhirnya boleh menghasilkan buah-buah kebaikan yang berlimpah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.